Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Chainsaw Man episode 11. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut cerita, ternyata iblis masa depan ini berwujud seperti pohon dengan lubang di perutnya. Lubang tersebut terdapat bola mata yang sangat besar. Di saat iblis itu melihat kemunculan Aki, entah kenapa iblis itu langsung mengatakan bahwa dia telah melihat masa depan. Dan itu adalah masa depan terbaik yang pernah dia lihat. Namun tanpa basa-basi, Aki bilang maksud dan tujuan menemui iblis masa depan tersebut. Aki bilang bahwa dia ingin punya kontrak dengannya. Aki pun bertanya apa yang dia inginkan kepada iblis tersebut, agar iblis itu mau meminjamkannya kekuatan kepada dirinya. Aki pun diminta oleh iblis itu untuk mewujudkan masa depannya dengan cara Aki harus memasukkan kepalanya yang ada di lubang si iblis itu. Iblis bertujuan Aki begini supaya dia tahu masa depan si Aki ini. Dan setelah itu baru si iblis akan memutuskan untuk membuat kontrak sama Aki apa tidak. Mendengar hal itu, Aki pun langsung memasukkan kepalanya ke dalam perut si iblis ini. Lalu setelah si iblis melihat masa depan Aki, dia pun langsung tertawa seakan-akan dia melihat sesuatu yang menarik di masa depan Aki ini. Sehingga akhirnya si iblis masa depan ini setuju membuat kontrak dengan Aki. Tapi dengan syarat iblis itu ingin hidup di mata kanan Aki. Mendengar persyaratan yang dimau si iblis, Aki sedikit terkejut dengan syarat tersebut. Bisa dibilang syarat itu terlalu murah baginya. Namun kemudian si iblis juga memberitahu Aki bahwa di masa depan Aki akan mati dengan cara mengenaskan. Jadi itulah kenapa yang membuat tertarik kepada Aki. Dia ingin melihat kematian Aki secara langsung. Sementara di sisi Aki yang tahu nantinya akan mati mengenaskan di masa depan, Aki tidak peduli bagaimana nantinya dia mati. Yang terpenting baginya saat ini biar bisa lebih kuat dari sebelumnya. Bisa membunuh mereka yang bisa Aki bunuh. Pada akhirnya Aki menyetujui kontrak dengan iblis itu. Dan Aki menyuruh iblis masa depan ini masuk ke dalam mata kanannya. Sementara itu cerita pun berlanjut kepada Denji dan Power. Denji dan Power pun terlihat mereka sudah babak belur lagi. Namun ketika Kishibe melihat luka yang ada di wajahnya, Kishibe juga memuji perkembangan Denji dan Power karena sudah bisa melukai dirinya. Ya, walaupun ini cuma goresan doang. Jadi berhubung mereka sudah berkembang, Kishibe akan berubah jadwal latihan mereka. Tadinya yang setiap hari sekarang menjadi seminggu sekali. Mendengar hal itu, sontak Denji dan Power pun sangat senang. Namun setelah itu Kishibe pun memberikan saran kepada mereka agar selalu tetap tenang walaupun dalam pertempuran sengit sekalipun. Dan terus perhatikan senjata yang mereka gunakan, serta situasi yang terjadi. Karena untuk latihan selanjutnya, Denji dan Power akan melakukan pertarungan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Denji dan Power pun langsung terkejut dan mereka bertanya-tanya, sebenarnya pertarungan apa yang Kishibe maksud. Saat itu Kishibe pun memberitahu kepada mereka bahwa besok Divisi 4 akan menyerbu musuh yang sudah membunuh Himeno. Yang tidak lain musuh tersebut adalah Katanamen dan Sawatari. Kishibe mengatakan ini akan menjadi debut untuk Divisi 4 yang baru. Jadi kalau misi penyerbuan ini gagal, maka Divisi 4 akan langsung dibubarkan. Yang lebih parahnya lagi, Denji dan Power akan dimusnahkan dalam pertarungan nyata melawan Kishibe. Namun meski Kishibe telah mengatakan sesuatu yang membahayakan dirinya, ternyata Denji tidak terlalu khawatir hal itu. Karena setelah dia berlatih dengan Kishibe secara tidak langsung, hal itu membuat Denji merasa bahwa dirinya sudah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan bersamaan dengan itu tentunya dia bisa membunuh iblis lebih banyak lagi. Hingga akhirnya dia bisa berkencan dengan Makima. Kemudian setelah selesai melatih Denji dan Power, Kishibe mengatakan pertemuan dengan Makima. Makima mengucapkan terima kasih karena Kishibe bekerja keras untuk melatih Denji dan Power ini. Di lain sisi ternyata Kishibe malah menjawab bahwa dia sudah muak dengan Denji dan Power ini. Setiap kali pemburu iblis yang dia latih mati, Kishibe pasti akan banyak minum dan mabuk. Pada awalnya dia kira bermain dengan manusia setengah iblis. Dia tidak akan merasa bersalah jika mereka dihancurkan. Tapi setelah ketemu Denji dan Power, ternyata mereka malah berhasil membuat Kishibe terbawa perasaan. Itu cukup mengganggunya. Di samping itu, Kishibe juga mengungkapkan alasan dia menemui Makima adalah dia ingin membicarakan tentang dalam insiden penembakan yang terjadi pada Makima. Dia merasa kecewa kepada Makima tentang insiden penembakan itu. Walaupun Makima sendiri sudah tahu akan rencana penembakan itu. Makima beralasan bahwa dia sendiri juga ikut diserang.
Kishibe tetap yakin kalau Makima pasti sedang merencanakan sesuatu. Kishibe tidak peduli kalau Makima ingin melakukan perbuatan keji atau membunuh semua muridnya, asalkan Makima selalu berpihak kepada umat manusia. Maka Kishibe juga akan menghiraukan perbuatan Makima selama itu terlihat wajar. Menanggapi ucapan Kishibe, Makima menjawab dengan mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah untuk menyelamatkan umat manusia sebanyak mungkin dari iblis. Lagi pula jika rencana penyerbuan ini berhasil, maka keberadaan Divisi 4 akan langsung diakui. Hingga kemudian mereka juga akan mendapatkan kebebasan untuk beroperasi. Mereka juga bisa menyelamatkan orang lebih banyak lagi. Namun walau Makima sudah berkata begitu, pada kenyataannya Kishibe masih tidak percaya dengan Makima. Dan dia malah menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Makima itu hanyalah kebohongan saja. Sementara cerita berlanjut kepada Katanamen dan Sawatari. Mereka sedang berkumpul di dalam gedung. Setelah mereka mengetahui bahwa Makima sudah turun tangan, tentunya mereka pun sadar bahwa mereka tidak akan bisa bersembunyi dimanapun selama di Jepang. Mereka berencana akan menyembunyikan pimpinan besar mereka ke sebuah villa. Di lain sisi, Sawatari lebih memilih untuk mengesampingkan hal itu, dan dia sudah bersiap untuk menghadapi siapapun musuhnya. Di situ pun Katanamen setuju dengan Sawatari. Dia tidak peduli nanti kalau Makima akan membunuhnya, asalkan dia bisa membunuh Denji dengan tangannya sendiri. Jadi akan dipastikan dia akan mencabut jantung Denji dalam pertarungan berikutnya. Setelah itu Sawatari juga mengatakan kepada anggotanya untuk tidak perlu khawatir pimpinan mereka. Nantinya dia pasti akan bangkit kembali dengan kekuatannya. Terlebih lagi dengan senjata rahasia yang mereka miliki, Sawatari dan Katanamen sangat gege bahwa mereka pasti akan menghancurkan Divisi 4. Yang mana senjata rahasia itu ternyata adalah gerombolan zombie yang telah disiapkan untuk menebar teror kembali. Sehingga ketika para zombie menggigit manusia, maka manusia tersebut pasti akan langsung berubah menjadi zombie juga. Tentu itu akan menjadi kemenangan telak untuk mereka. Lanjut cerita, di sini kita diperlihatkan Aki yang diantar pulang oleh Tendo dan Kurose. Di dalam perjalanan itu Kurose memberitahu Aki bahwa setelah ini mereka tidak bisa bertemu lagi. Jadi kalau masih ada yang ingin Aki tanyakan kepadanya atau kepada Tendo, Kurose ingin menanyakan sekarang juga. Namun Kurose yang melihat Aki yang masih diam aja dan tidak menanyakan pertanyaan apapun. Kurose langsung mengganti pembicaraannya dengan membahas tentang Gundepil. Kurose yang mendengar bahwa Aki berniat ingin membunuh Gundepil, kemudian dia kembali bertanya kepada Aki, apakah Aki sudah yakin kalau dirinya membunuh Gundepil? Faktanya ketika Aki melawan Katanamen yang levelnya jauh berbeda dengan Gundepil, Aki masih tidak mampu menghadapinya. Hingga Aki sampai terluka parah dan hampir semua rekannya mati. Setelah itu Kurose juga mengatakan sebenarnya dirinya dan Tendo bergabung ke Biro Keamanan Publik juga karena sudah dicapkan oleh Gundepil. Namun berbeda dengan Aki, mereka tidak berani untuk memiliki impian ingin membunuh Gundepil. Sehingga kita Kurose melihat keberanian Aki secara tidak langsung, hal itu pun telah membuat dirinya jengkel. Karena dia tidak memiliki keberanian seperti itu, Aki yang dari tadi cuma diam aja, akhirnya Aki pun angkat bicara dan dia menyuruh Kurose untuk tidak perlu bicara lagi tentang dirinya. Aki sendiri sangat menyadari kalau dirinya yang sekarang sudah tidak punya perspektif yang baik akan dirinya lagi. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, Aki juga tahu jika dia tidak seperti ini, maka dia tidak bisa melakukan apa yang dia harus lakukan. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di apartemennya Aki. Di saat Aki berpisah dengan mereka, tiba-tiba saja Kurose melemparkan sebuah minuman sambil mengatakan, meskipun sebenarnya dia tidak menyukai Aki, tapi dia tetap akan memberikan semangat kepadanya. Terlebih setelah melihat dirinya bahwa tidak ada yang normal di Divisi 4, Kurose berharap agar Aki lebih berhati-hati lagi ke depannya. Yang mana setelah itu Kurose dan Tendo langsung pergi meninggalkan Aki di sana. Sementara itu cerita pun berlanjut. Di sini kita dapat melihat Makima melakukannya pertemuan dengan bos Yakuza di suatu tempat atau villa. Makima disambut dengan baik oleh bos Yakuza itu. Tanpa basa-basi, sepertinya bos Yakuza ini sudah menduga bahwa tujuan Makima datang mengunjungi adalah untuk menanyakan perihal insiden penembakan sebelumnya. Jadi dirinya pun langsung menjelaskan bahwa insiden penembakan di Tokyo itu bukan atas perintah darinya. Sambil menunjukkan sebuah foto kepada Makima, bos Yakuza itu mengungkapkan bahwa wanita yang mana itu Sawatari lah yang memulai semuanya.
Jadi ternyata Sawatari ini sudah menipu sebagian anggota dari kelompok Yakuza tersebut untuk membuat kontrak dengan Gun Devil. Dengan dirinya yang bertindak sebagai perantara di antara mereka, Sawatari pun memberikan sesuatu penawaran yang mana jika mereka bisa membayar uang sebesar 20.000 yen, maka mereka pasti akan diberikan senjata dan peluru oleh Gun Devil. Mendengar hal itu, Makima pun langsung meminta bos Yakuza untuk menuliskan nama anggotanya yang sudah melakukan kontrak dengan Gun Devil. Yang bahkan tidak hanya nama anggota darinya saja yang ingin Makima minta, tapi nama anggota dari grup lain. Di lain sisi, setelah bos Yakuza mendengar permintaan Makima, pada awalnya dia tidak memberikan nama anggota kepada Makima. Dengan alasan jika dirinya membocorkan identitas mereka, maka si bos Yakuza ini yakin pasti hal itu akan membuat perang antara grupnya dengan grup yang lain. Makima yang saat itu dapat penolakan, dirinya pun tidak menyerah untuk membujuk si bos Yakuza agar dia mau mengerti dengan permintaannya. Lagi pula tujuan Makima melakukan ini semata-mata juga demi keamanan manusia. Jadi bagaimanapun juga Makima harap bos Yakuza ini bisa bekerja sama. Namun karena Makima terus memaksanya untuk memberikan nama-nama anggotanya tersebut, si bos Yakuza kembali menjelaskan kepada Makima tentang fungsi grup Yakuza sebenarnya. Alasan kenapa grup satu dan grup lainnya tidak saling menghancurkan adalah karena mereka tidak ingin grup mafia dari luar bisa menyusup dengan mudah ke Jepang. Setiap orang yang bergabung ke dalam kelompok Yakuza telah sadar kalau mereka bukanlah orang yang benar. Tapi kenyataannya grup mafia yang ada di Cina dan Rusia jauh lebih parah dari mereka. Jadi demi mencegah agar kejadian buruk tidak terjadi, setiap grup Yakuza juga sudah memiliki ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Sama halnya seperti pemburu iblis yang melindungi manusia dari iblis. Maka bagi mereka para Yakuza juga akan melindungi Jepang dari orang luar. Namun kemudian karena Makima bosan mendengar penjelasan Yakuza itu, saat itu pun Makima langsung mengeluarkan kantong coklat di hadapan mereka. Pada awalnya Yakuza itu mengira bahwa Makima ini mau nyogok dengan sejumlah uang. Tapi setelah Yakuza membuka kantong itu, ternyata isinya bola mata dari keluarga mereka yang ada di ruangan tersebut. Yakuza itu pun sontak kaget. Di lain sisi, Makima juga segera memintanya untuk tetap tenang. Jadi berhubung di biro keamanan ada orang yang bisa membalikan mata itu ke asalnya, Makima akan menunjukkan siapa orangnya. Tapi dengan syarat, si Yakuza itu harus mau bekerja sama dengannya. Setelah itu, Makima yang mengancam bos mereka, tiba-tiba aja salah satu dari Yakuza itu pun terlihat sangat marah dan langsung menyerang Makima dari belakang. Tapi dengan menatap saja, Makima pun juga langsung membuat pria itu terluka parah. Makima mulai berdiri dan mengatakan bahwa apa yang dijelaskan oleh si bos Yakuza tadi menurutnya hanya semua alasan yang untuk membenarkan untuk setiap perbuatan jahat yang telah mereka lakukan saja. Jadi sudah pasti masyarakat tidak akan membutuhkan hal semacam itu. Lanjut ke cerita lain, kita diperlihatkan para gabungan pemburu iblis dan kepolisian yang sudah mengepung di gedung Sawatari dan Katanamen. Sementara itu Sawatari dan Katanamen keduanya pun sudah bersiap untuk menghadapi serangan dari musuh. Mereka tetap dengan rencana awal, yaitu mengambil jantung Denji dan langsung kabur menggunakan iblis ularnya Sawatari. Namun di lain sisi, Kishibe telah memperingatkan para pemburu iblis divisi 4 untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Karena divisi 4 yang kebanyakan non-manusia atau manusia iblis, tentunya mereka kalau dibiarkan bergerak bebas, maka mereka justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah daripada teroris. Maka dari itu, Kishibe memerintahkan kepada para polisi dan iblis lainnya untuk mempersiapkan diri mereka untuk mengawasi divisi 4 daripada terorisnya. Jadi sebelum mereka mulai penyerbuannya, mereka pun harus menutup akses keluar masuk gedung itu terlebih dahulu. Di sini kita diperlihatkan di dalam gedung yang sudah terjadi pertarungan antara divisi 4 yang baru melawan zombie-zombie ganas. Salah satu pemburu iblis yang baru adalah Shark Devilman. Dia adalah manusia iblis hiu yang bisa memiliki kemampuan bisa berenang di mana saja, baik di air, tanah, dan di dinding sekalipun. Semua tempat dia bisa gunakan untuk berenang. Berhubung Shark Devilman tergolong manusia iblis, maka dirinya juga bisa bertransformasi ke mode devilnya yang terlihat ikan hiu dalam waktu yang singkat. Lalu untuk anggota baru dari divisi 4 selanjutnya adalah Devilman of Violence atau manusia iblis kekerasan. Sekarang si cewek ada Spider Devil atau manusia laba-laba yang sangat ramah. Dan yang terakhir ada Angel Devil. Setelah Aki di situ melawan zombie-zombie itu dengan pedangnya, Angel pun meminta atau meminjam sapu tangan kepada Aki. Angel Devil ini sangat ajaib, siapapun yang mendekati dia atau menyentuhnya jadi sisa umurnya akan berkurang.
Di saat Aki dan Angel lagi ngobrol dengan bersamaan di belakang ada yang menembak. Dengan santainya Angel melindungi Aki dengan sayapnya. Setelah itu Aki pun menghabisinya. Tidak cuma itu, Aki pun menyuruh Angel untuk membawanya keluar. Di saat yang sama Aki pun bilang kepada Denji untuk mencari Samurai Sword atau Katana Man dan juga manusia ular atau si Sawatari ini. Aki pun naik ke lantai 4. Di saat itu ada seorang penembak, dengan mudah Aki pun menghabisinya. Tidak lama berselang datanglah 4 bersenjata lainnya. Sebelum bertarung, keempat orang itu mati dengan sendirinya. Ya mungkin ini ulah si Makima, yang mana kan Makima ini punya kekuatan santetnya. Setelah itu Aki pun naik ke lantai atas. Di situ Aki pun ketemu dengan Sawatari. Tidak disangka si Sawatari ini mengeluarkan Ghost Devil, yang mana kan ini kekuatan dari Himeno. Ghost Devil pun menyerang Aki. Aki dengan pedangnya dia melawannya. Menurut Sawatari bahwa Aki ini sudah semakin kuat. Pada akhirnya Aki pun kewalahan dan Aki disitu sampai dicekik Ghost Devil. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.